Jantung, desmosom itu membantu menjaga kohesi antar sel otot jantung saat jantung berkontraksi dan relaksasi. Dan pada uterus, desmosom itu mendukung elastisitas jaringan saat rahim meregang selama kehamilan. Jadi, tanpa desmosom, jaringan-jaringan ini akan mudah rusak atau terpisah, menyebabkan gangguan serius pada fungsi tubuh. Ketiga, perbedaan desmosom dengan matriks ekstrasel. Jadi, apa sih perbedaan antara desmosom dan matriks ekstrasel atau ACM? Pada desmosom itu menghubungkan sel secara langsung melalui ikatan kuat seperti paku sumbat. Pada ACM itu bertindak sebagai lem biologis yang lebih difus. Lalu kenapa kombinasi desmosom dan ACM itu penting bagi tubuh kita? Tentu karena kombinasi ini memastikan bahwa sel-sel itu tidak hanya tetap bersatu, tetapi juga dapat berfungsi dalam lingkungan yang stabil dan terorganisir. Jadi, meskipun matriks ekstrasel juga berperan dalam menyatukan sel, di sisi lain desmosom itu memiliki peran unik karena mereka menghubungkan sel secara langsung melalui ikatan kuat. Jadi, di satu sisi ACM itu bertindak sebagai lem biologis yang lebih difusi, sedangkan desmosom adalah paku sumbat yang lebih spesifik dan kuat. Jadi, kombinasi antara desmosom dan ACM itu memastikan bahwa sel-sel itu tidak hanya tetap bersatu, tetapi juga dapat berfungsi dalam lingkungan yang stabil dan terorganisir. Keempat, desmosom dalam kesehatan dan penyakit. Apa sih yang terjadi jika desmosom rusak? Jadi, jaringan-jaringan seperti kulit, jantung, atau uterus itu bisa rusak atau terpisah, menyebabkan gangguan serius pada fungsi tubuh. Lalu apa sih penyakit kulit yang disebabkan oleh kerusakan desmosom? Salah satunya yaitu pemphigus vulgaris, suatu penyakit autoimun yang menyebabkan pengelupasan kulit. Kemudian, kenapa mutasi pada protein desmosom itu bisa berbahaya bagi jantung? Tentu karena sel-sel otot jantung tidak lagi terikat dengan kuat, menyebabkan aritmia atau gagal jantung. Dan bagaimana desmosom itu membantu mencegah kerusakan jaringan? Caranya, desmosom itu memberikan kekuatan tensil yang mencegah jaringan robek saat teregang. Jadi, desmosom itu memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun, jika ada kerusakan pada desmosom, konsekuensinya bisa serius. Misalnya, penyakit kulit. Kerusakan pada desmosom itu dapat menyebabkan pengelupasan kulit, seperti pada kasus pemphigus vulgaris, penyakit autoimun yang menyerang protein desmosom. Lalu, penyakit jantung. Mutasi pada protein desmosom itu dapat menyebabkan aritmia atau gagal jantung karena sel-sel otot jantung tidak lagi terikat dengan kuat. Jadi, ini menunjukkan betapa pentingnya desmosom dalam menjaga integritas jaringan. Yang terakhir, tibalah kita di kesimpulan, yaitu bahwasannya desmosom adalah perekat yang tidak tertandingi. Kenapa sih desmosom itu disebut sebagai perekat terkuat antar sel? Tentu karena desmosom itu menciptakan ikatan kuat antara sel-sel yang bersebelahan sehingga mencegah mereka terlepas saat mengalami stres. Apa sih tiga fungsi utama desmosom? Pertama, memberikan kekuatan tensil. Kedua, mencegah kerusakan jaringan. Ketiga, menjaga integritas jaringan seperti kulit, jantung, dan uterus. Kemudian, bagaimana desmosom itu membantu tubuh tetap sehat? Caranya dengan menjaga sel-sel itu tetap bersatu dan mencegah kerusakan jaringan saat mengalami stres fisik. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari desmosom tentang pentingnya kerjasama di dalam tubuh? Bahwasanya setiap bagian tubuh itu bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan. Jadi teman-teman sekalian, desmosom adalah elemen penting yang menjaga tubuh kita tetap kuat dan terorganisasi. Mereka adalah perekat terkuat antar sel.